Oke, sudah ada. Ada, Bu. Ada ya. Di situ tertera biaya bahan baku. Nah, materinya di akuntansi biaya ini ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku untuk menjelaskan elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Menjelaskan penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Menjelaskan metode pencatatan biaya bahan baku. Menjelaskan masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Di sini ada pengertiannya. Biaya bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Jadi, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk eh, tentu ada kita sebut dengan biaya bahan baku. Sistem pembeliannya untuk membeli sebuah bahan baku tentu harus ada beberapa prosedur. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan baku. Nah, dalam perusahaan manufaktur nih, misalkan bahan bakunya sudah habis, tentu kita harus meminta ya. Nah, prosedur pertama, kita harus ada permintaan pembelian bahan baku. Setelah itu ada order pembelian. Setelah adanya permintaan, biasanya kalau di pabrik itu ada kayak formnya ya, permintaan mengenai bahan apa aja yang akan dibeli, kemudian jadilah rilis PO, purchase order, atau order pembelian. Kita kirimkan ke supplier PO tersebut. Kalau barangnya di supplier sudah ready, otomatis ada pengiriman ya. Jadi kita menerima bahan bakunya. Ada di poin ketiga, prosedur penerimaan bahan baku. Kemudian setelah barang diterima, tentu harus dicatat. Jadi yang keempat ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang atau warehouse. Yang kelima, prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Nah, ini kenapa disebut hutang? Kalau teman-teman perhatikan, apalagi di perusahaan-perusahaan besar itu pembeliannya jarang membayar langsung cash. Begitu barang datang, cash ditransfer itu jarang. Karena setiap perusahaan punya prosedur pembayaran yang berbeda. Misalkan perusahaan PTA melakukan pembayaran ke supplier setiap tanggal 15 dan 30. Jadi tidak langsung dibayar barang datang, tapi akan dibayar misalkan di tanggal 15 atau di tanggal 30. Makanya ada prosedur pencatatan utang. Karena kita sebut hutang sebelum akhirnya kita bayar di tanggal sesuai dengan ketentuan pabrik tersebut untuk pembayaran ke suppliernya. Biaya diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga produk. Jadi otomatis dalam pembelian bahan baku ya, bahkan kalau teman-teman membeli barang, pasti ada ongkirnya. Nah, begitu juga dengan bahan baku, pasti ada biaya angkutnya. Jadi biaya angkut itu diperlakukan sebagai tambahan harga produk. Jadi ketika barangnya kita sampai, tentu ada biaya angkut yang dibebankan, itu harus kita tambahkan sebagai harga produknya. Biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga produk. Nah, kalau yang kedua, bisa jadi biaya angkut ini tidak dimasukkan ke dalam tambahan harga produk. Metode penentuan harga pokok.
Harga pokok ini tentu kita ada beberapa metodenya. Yang pertama dengan tanda pengenal khusus, metode MPKP. Nah, ini singkatan ya teman-teman. Masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO, first in, first out. Jadi skemanya begini. Misalkan barang pertama masuk gudang itu adalah barang yang pertama dikeluarkan. Jadi misalkan ini gudang bahan baku, barang-barang yang pertama banget masuk ke gudang tersebut itu yang pertama akan kita pakai gitu. Berbeda dengan metode MTKP, masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. LIFO. Jadi barang-barang yang terakhir masuk gudang justru kita gunakan terlebih dahulu. Ini kebalikan dari FIFO. Kalau FIFO kan barang yang pertama masuk gudang kita gunakan terlebih dahulu. Kalau LIFO, barang yang terakhir masuk gudang kita gunakan terlebih dahulu. Atau metode penentuannya dengan metode rata-rata. Contoh, PT Alisa, sebuah perusahaan industri di Malang. Ada keterangan tentang bahan baku. Yang pertama, 1 September 2015, persediaan 400 kilo dengan harga 600 per kilo. Tanggal 5 September ada pembelian, tanggal 10 September ada pembelian, tanggal 15 dipakai dalam proses produksi 1000 kilo. Jadi ini contoh bahan baku di PT Alisa. Persediaannya 400, kemudian ada pembelian 2 kali, dan dipakai di tanggal 15. Diminta, tentukan harga pokok dengan menggunakan metode tanda pengenal khusus. Apabila diketahui bahwa berdasarkan tanda-tanda yang ada, pemakaian tersebut 850 kilo pembelian tanggal 5 September dan sisanya dari persediaan awal. Menggunakan metode MPKP atau FIFO, metode MTKP atau LIFO, dan metode rata-rata sederhana. Dengan menggunakan metode tanda pengenal khusus. Jadi tadi di sini dipakai 1000 kilo. Dalam metode tanda pengenal khusus, pemakaian tersebut 850 kilonya di pembelian tanggal 5. Lebihnya dari persediaan awal. Jadi metode tanda pengenal khusus ini enak, sudah ditentukan 850-nya dari pembelian yang di tanggal 5 September, berarti pembelian pertama, harganya 640. Tinggal kalikan 850 dikali 640. Karena kita pakai 1000, jadi pembelian pertama kita pakai untuk bahan baku, kita pakai bahan baku berikutnya memakai dari persediaan. Karena di sini sisanya dari persediaan awal. Persediaan awalnya 400 kilo, harganya 600. Kita pakai 150 dari 600. Tinggal kita jumlahkan 634.000. Kalau menggunakan metode MPKP atau FIFO ya, first in first out, berarti yang pertama masuk gudang akan kita gunakan terlebih dahulu. Yang pertama masuk gudang jelas ada persediaan 400 kilo harga 600. Kita gunakan 400 kilo harga 600. Kemudian yang masuk gudang berikutnya ada pembelian 1200 kilo. Kita pakai cuma 600. 600 dikali 640 karena kita menggunakan hanya 1000. Jadi kalau first in first out atau MPKP ini yang kita gunakan adalah persediaan yang pertama ada di gudang, yaitu persediaan awal dan juga pembelian pertama. Tinggal dikalikan sama harga per kilonya dijumlahkan. Kalau metode MTKP,
Ini masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Jadi justru barang-barang yang terakhir masuk gudang kita pakai terlebih dahulu. Barang yang terakhir masuk gudang, pembelian yang terakhir ini 800 kita pakai dikali 580, kan kita pakai 1000, jadi yang 200 kita ambil dari sini, 200 dikali 640. Nah, 200 kali 640. Tinggal dijumlahkan. Kalau metode rata-rata sederhana, ini karena dari metodenya, kata-katanya ini ada metode rata-rata. Berarti kita harus gunakan dulu rata-ratanya. Di sini ada 600, harganya 640, 580. Kita jumlahkan dulu, 600, 640, 580. Dibagi berapa? Dibagi 3, karena ini ada 1, 2, 3. 3 harga. Ketemunya 606, 700. Kita pakai berapa? 1000. Tinggal kita kalikan 1000 dikali 606, 70. Ketemu 606.700. Ini jika menggunakan metode rata-rata sederhana. Jadi tinggal dikalikan. Ditambahkan dulu ketiga harga tersebut, baru dibagi. Baru dikali 1000. Nah, ini gampang. Teman-teman nanti bisa baca lagi. Ini hanya menghitung biaya bahan baku berdasarkan 4 metode. Kemudian ada masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Ada sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat. Sisa bahan adalah bahan yang tidak dipakai atau tidak menjadi bagian dari produk dalam proses produksi dan tidak dapat dipakai dalam proses produksi berikutnya atau telah rusak, tetapi mempunyai nilai jual. Jadi sisa bahan itu bahan yang tidak dipakai dan tidak menjadi bagian dari produk, karena kan tidak dipakai ya. Dan tidak dipakai dalam proses produksi berikutnya. Jadi memang benar-benar tidak terpakai atau telah rusak. Tetapi punya nilai jual, walaupun tidak terpakai tapi punya nilai jual. Disebut dengan sisa bahan atau scrap. Teman-teman perhatikan di pabrik banyak barang-barang scrap ini ternyata bahan sisa ya. Pencatatan sisa bahan. Hasil penjualan sisa bahan dicatat mengurangi biaya bahan pada pesanan terjadinya sisa bahan tersebut. Jadi, ketika sisa bahan tersebut dijual kan pasti ada pemasukan ya. Hasil penjualannya dicatat untuk mengurangi biaya bahan. Jadi yang tadinya misalkan biaya bahannya 100 juta. Ternyata yang nggak terpakai ada 10 juta. Nah, ini untuk mengurangi biaya bahan yang 100 juta tadi. 100 juta dikurangi 10 juta. Hasil penjualan sisa bahan dicatat mengurangi jumlah BOP yang sesungguhnya. Ini juga nantikan ada pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau yang terpakai. Nah, ini harus dikurangi. Begitu juga dengan hasil penjualan sisa bahan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Ini harus dicatat. Jadi kalau teman-teman bekerja, bentar. Jadi kalau teman-teman bekerja di pabrik, kemudian ada barang bahan sisa, bahan-bahan yang tidak terpakai dijual itu harus dicatat. Jadi kadang ada juga oknum-oknum yang curang ya. Ada bahan sisa tapi dijual tetapi tidak dicatat. Seharusnya dicatat sebagai pendapatan. Oke, Ibu baca chat siapa? Tita Putri, silakan ya. Kalau memang baterainya lowbat, nggak apa-apa, live. Nanti bisa lihat recordnya di YouTube. Ibu akan upload.
Oke, berikutnya untuk contohnya. Contoh skema kasusnya. Pada tanggal 1 Mei 2015, bagian produksi menyerahkan sisa bahan ke gudang sebanyak 60 kilo. Ditaksir harga jualnya 300 per kilo. Pada tanggal 20 Mei, seluruh sisa bahan dijual tunai dengan harga 320 per kilo. Bagaimana pencatatan harus dilakukan? Nah, jadi tanggal 1 Mei, ini bagian produksi menyerahkan nih ada sisa bahan ke gudang tuh ada 60 kilo. Ditaksir harganya 300. Ternyata pas dijual tanggal 20 Mei harganya 320. Ditulis di jurnal, karena ini ada penyerahan dari bagian produksi ke gudang. Kita catat debitnya persediaan sisa bahan. Nah, karena persediaan sisa bahan kita bertambah 18.000. Dari mana? 60 dikali 300. Karena ditaksir harga per kilonya 300. Di sini 18.000. Kreditnya apa? BDP biaya bahan baku ya. Barang dalam proses biaya bahan baku 18.000. Saat penjualan, tentu karena kita jual bahan baku tersebut, sisanya ya, kita akan mendapatkan uang atau kas. Kas kita bertambah. Dari mana? 320 dikali 60. Hasilnya 19.200. Kreditnya apa? Persediaan sisa bahan yang tadinya kita debit, kita kreditkan karena kita jual. Debit lagi persediaan sisa bahan. Nah, karena ada selisih antara 19 dan 200 ini, kita catat selisihnya. Persediaan sisa bahan 1.200 supaya hasilnya balance. Kreditnya apa? BDP biaya bahan baku sebesar 1.200. Jadi ini catatannya seperti ini ketika ada penyerahan sisa bahan kemudian kita jual. Dicatat sebagai pengurang BOP yang sesungguhnya atau sebenarnya. Ini BOP ya. Jurnal tanggal 1 Mei. Persediaan sisa bahan, kreditnya BOP yang sesungguhnya. Ini sama, cuma di sini tadi kita catat sebagai BDP, kalau yang ini BOP. Ke bawahnya ini sama persis. Lalu dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Ini juga sama, tapi kreditnya pendapatan dari sisa bahan. Jadi di sini juga pendapatan dari sisa bahan. Secara nominalnya sama. Produk rusak. Produk yang tidak memenuhi kualitas yang seharusnya dan tidak dapat diperbaiki. Ini adalah produk rusak. Dicatat ya, apabila produk rusak disebabkan spesifikasi suatu pesanan, maka harga pokok produk rusak dibebankan ke pesanan tempat terjadinya produk rusak tersebut. 2. Apabila terjadinya produk rusak dianggap merupakan hal yang normal, maka kerugian akibat produk rusak dibebankan kepada semua produk dengan memperhitungkannya ke dalam tarif BOP. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan industri menerima pesanan satu jenis barang 25 unit. Tetapi karena sifat pesanan tersebut sulit pengerjaannya, maka dalam proses pengerjaan terdapat 5 unit yang rusak. Sehingga untuk memenuhi 25 unit produksi barang, 30 unit dengan biaya-biaya sebagai berikut. Jadi perusahaan ini menerima pesanan satu jenis barang, 25 unit. Tapi karena sifat pesanannya sulit, jadi pengerjaan 5 unitnya rusak. Jadi diproduksi 30 unit. 30 dikali 100.000. Ini contohnya biaya bahan bakunya 3 juta. Biaya tenaga kerja langsung 1.600.000, BOP-nya 1.400.000, kita total 6 juta. Harga pokoknya berapa? 6 juta dibagi 25. Walaupun di sininya 30, tetap kita hitung 25 karena produk jadinya yang tidak rusak adalah 25.
Seandainya tidak ada produk rusak, maka 6 jutanya dibagi 30. Tapi karena tadi ada yang rusak, kita hitung jadinya tetap 25. Kalau tidak ada yang rusak, 30. Jadi harga pokok per unitnya 200.000. Kemudian selain tadi sisa bahan, produk rusak, ada juga produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi kualitas yang seharusnya, tetapi masih dapat diperbaiki dengan pengerjaan kembali. Pencatatan, apabila timbul produk cacat akibat spesifikasi pesanan, maka biaya pengerjaan kembali dibebankan ke pesanan yang bersangkutan. Jadi di sini produk cacat itu produk yang tidak memenuhi kualitas, tetapi masih dapat diperbaiki dengan pengerjaan kembali. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama tadi, apabila timbul produk cacat akibat spesifikasi pesanan, maka biaya pengerjaan kembalinya dibebankan ke pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, apabila produk cacat merupakan hal yang biasa terjadi, maka biaya pengerjaan kembali dibebankan ke tarif BOP. Nah, itu contoh beberapa metode menghitung biaya bahan baku dan juga ada sisa bahan baku serta produk cacat dan produk rusak. Ini di akuntansi biaya. Oke, Ibu langsung lanjut ke materi yang akuntansi manajemen ya. Ya, Ibu. Insya Allah yang biaya bahan baku tadi simpel juga perhitungannya. Oke, ini untuk akuntansi manajemen ada metode ABC. Bentar. Sudah ada di layar teman-teman? Sudah, Bu. Metode activity based costing atau kita sebut metode ABC. Apa metode ABC tersebut? Pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Pendekatan pembebanan biaya yang pertama menggunakan penelusuran langsung atau direct tracking. Dan penelusuran penggerak atau driver tracking untuk membebankan biaya pada aktivitas pada objek biaya. Tadi ada cost driver pemicu biaya sehingga menimbulkan activity ya atau aktivitas. Nah, kenapa disebut dengan activity based costing atau ABC? Cost driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Aktivitas ini apa? Kumpulan tindakan yang dilakukan dalam organisasi untuk tujuan penentuan biaya. Contohnya, contoh activity driver dan cost driver di rumah sakit. Nah, ini kalau ada contohnya teman-teman akan lebih mudah ya. Di sini contoh di rumah sakit ada aktivitasnya ya.
Yang pertama ada mendaftar pasien. Tentu dengan adanya pendaftaran pasien, ada cost driver-nya. Cost driver-nya apa? Jumlah pasien. Ada pembuktian asuransi, ada jumlah dokumen. Ada penerimaan pasien, ada jumlah pasien. Ada menyiapkan kamar, ada jumlah persiapan. Review laporan dokter, ada jumlah review. Ada memberi makan, berarti ada jumlah makanan. Ada memesan obat, ada jumlah pesanan. Ada melaksanakan operasi, ada jumlah prosedur. Pengeluaran pasien, ada jumlah pasien. Nah, ini ada aktivitasnya apa? Cost-nya berkaitan dengan aktivitas tersebut. Hubungan antara cost, cost pool, cost object, dan cost driver, dan cost assignment. Di sini cost-nya, contoh lagi nih ya. Ada electric motor, tentu ada material handling-nya, ada supervision, packing material, sampai jadi final inspection. Tentu melalui proses assembly ya, pabrik-pabrik tersebut. Ada washing machine, dishwasher, tentu di sini ada cost-nya, di sini cost objeknya, di sini ada cost pool-nya, ada proses assembly dan juga packing. Apa yang disebut dengan cost pool ini? Aktivitas tertentu di mana biaya dikelompokkan. Karena ada assembly dan juga packing. Walaupun ini banyak ya cost-nya, tapi kita kelompokkan. Kemudian di sini ada tradisional sumber daya dikonsumsi oleh produk, dikonsumsi oleh aktivitas, produk, proses, ketentuan, keputusan, dan pelanggan. Di sini ada perbedaan penentuan HPP atau harga pokok produk. Di sini tujuannya, jika metode penentuan HPP dengan cara tradisional, tentu tujuan perhitungan HPP-nya untuk tingkat persediaan. Kalau menggunakan metode ABC, untuk pembebanan biaya produksi. Lingkupnya, jika menggunakan penentuan harga pokok produksi yang tradisional, hanya tahap produksi, berbeda dengan metode ABC ini, tahap desain produksi pengembangan. Fokusnya, untuk metode penentuan HPP tradisional, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Kalau ABC fokusnya hanya biaya overhead. Periodenya periode akuntansi, kalau ABC ini daur hidup produk. Jadi hidup produknya ini periodenya berapa disesuaikan, tidak sesuai dengan periode akuntansi. Teknologinya, kalau penentuan HPP tradisional masih menggunakan manual, kalau dengan teknik ABC terkomputerisasi. Proses alokasi biaya ABC ada mengidentifikasi aktivitas, identifikasi sejumlah aktivitas, pemisahan kegiatan yang menambah value, atau yang tidak menambah value. Menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas. Penyebab utamanya adalah cost driver atau pengelompokan tadi ya. Merancang produk memproseskan oleh tenaga kerja langsung, penambahan bahan langsung, dan pengiriman produk. Nah, yang ini kegiatan untuk menambah nilai. Reparasi, manajemen inspeksi, penyimpanan produk. Berikutnya ada proses alokasi biaya. ABC ini ya. Ada pengelompokan aktivitas yang beragam menjadi satu. Jadi kan aktivitasnya banyak ya. Kemudian dikelompokkan. Dan digabungkan biaya aktivitas yang sudah dikelompokkan. Baru menghitung tarif per kelompok aktivitas. Sini ada tingkat klasifikasi ya, biaya. Ada biaya ya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya mesin bila teridentifikasi.
Aktivitas berlevel unit. Aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk dihasilkan secara individual. Berlaku untuk masing-masing unit produksi, aktivitas berlevel, aktivitas yang berkaitan dengan kelompok produk. Ada apa aja? Ada pesanan pembelian, perancangan, pemeriksaan, pergerakan unit-unit kecil, berlaku untuk masing-masing batch produksi. Ini jadi aktivitas ini ada yang berlevel unit dan juga berlevel batch. Karena berlevel unit berkaitan dengan bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya mesin. Kalau aktivitas berlevel batch berarti aktivitasnya ya yang berlevel dari eh, pembelian, perancangan, pemeriksaan. Tingkatan klasifikasi biaya, ada teknik mengganti pesanan, pemeliharaan peralatan, pengembangan produk, unit-unit kecil. Juga sama aktivitas berlevel fasilitas. Nah, kalau ini berkaitan dengan produk, ini aktivitas yang berlevel fasilitas, yaitu ada fasilitas kan gedung ya, penyusutan gedung, pekerjaan gaji, manajer divisi ini berkaitan dengan fasilitas, juga periklanan. Disebut sebagai biaya umum, aktivitas berlevel yang fasilitas, karena tidak berkaitan langsung dengan produk. Nah, mendukung keseluruhan proses produksi berkaitan dengan pelayanan. Ini fasilitas seperti gedung, gaji, iklan. Perbandingan sistem akuntansi biaya tradisional, sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas.